Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga apa yang kita amalkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal solih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, panutan kita, qudwah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang tertulis di jadwal, tema kita adalah tentang kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihimassalam. Pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihimassalam. Nabi Musa yaitu Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada Bani Israel. Di antara Nabi Allah yang memiliki banyak mukjizat itu adalah Nabi Musa. Ketika nabi-nabi yang lain mukjizatnya tidak terlalu banyak, maka mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Musa itu adalah mukjizat-mukjizat yang begitu banyak dan luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad ataina Musa tis'a ayatim bayyinat." Dan kami berikan kepada Nabi Musa alaihi salam 9 tanda mukjizat. 9 mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Musa. Tongkat berubah menjadi ular, tongkat membelah lautan, kemudian macam-macam. Nah, ini mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Musa. Sementara Nabi Khidir alaihi salam adalah seorang nabi yang rekam jejaknya tidak ditulis secara detail kisah perjalanan hidupnya dari awal sampai akhir. Hanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kisah ini dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nabi Khidir itu bukan nama orang. Maksudnya Nabi Khidir itu bukan nama seseorang. Khidir itu bukan nama beliau, tetapi Khidir itu adalah sebuah julukan, bukan nama beliau siapa Allah alam. Tetapi beliau adalah
julukan. Sebagian ulama membaca Khidir ini dengan sebutan Khadir. Bahkan sebenarnya nama yang kemudian sering diungkapkan itu bukan Khidir, tetapi Khadir. Kha, dot, dan ra. Khadir. Hanya kemudian ketika orang Indonesia membaca, maka kesusahan membaca Khadir, maka kemudian dibaca Khidir. Sebagaimana ada seorang tokoh zaman dulu, zaman sekitar kurang lebih masa-masa kekhilafahan Harun ar-Rasyid, ada seorang tokoh sastrawan yang bernama Abu Nuwas. Ada seorang tokoh sastrawan yang bernama Abu Nuwas. Bahkan jeniusnya beliau dalam masalah sastra, beliau memiliki satu buku sastra yang berjudul Diwan Abi Nuwas. Jadi buku yang ini adalah lantunan-lantunan syair-syairnya Abu Nuwas, yaitu Diwan Abi Nuwas. Orang Indonesia kesusahan membaca Abu Nuwas, maka kemudian terkenal dengan nama Abu Nawas. Aslinya adalah Abu Nuwas. Nah, Nabi Khadir ini justru sering diungkapkan dengan nama Khadir, Nabi Khadir. Kemudian memang sebagian ulama, khususnya yang kemudian orang Indonesia baca, yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir aslinya adalah Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-176, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka kisahkanlah beberapa kisah agar mereka mau berfikir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kisah di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu selain Al-Qur'an itu adalah basyiran, selain Al-Quran itu adalah nadhiran, selain Al-Quran itu di dalamnya memuat banyak sekali hukum-hukum fikih, hukum-hukum yang terkait dengan keesaan Allah, maka Al-Quran itu di dalamnya juga mencakup kisah-kisah. Ada kisah Nabi Yusuf, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Dawud, ada kisah nabi-nabi yang begitu banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Bahkan ada kisah-kisah yang bukan kisahnya para nabi. Kisah Luqman ketika Luqman mendidik putranya, kisah Ashabul Kahfi yang kemudian tertidur di dalam sebuah gua selama ratusan tahun. Nah, di antara kisah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dengan panjang di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, pertengahan Al-Qur'an juga. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kisah Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir, maka kisahnya dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bagaimana kemudian pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir secara detail. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir secara umum, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat-ayat itu, dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan detail bagaimana awal proses terjadinya pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa Nabi Musa sampai bertemu dengan Nabi Khidir? Di mana letak pertemuannya dan bagaimana perpisahan antara keduanya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dibawakan oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibawa oleh Ubay bin Ka'ab juga, dibawa oleh Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
qama Musa alaihi salam. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam berdiri di tengah-tengah kaumnya. Kaum Bani Israel niku yang terkenal kaum paling ngeyel sepanjang sejarah. Sejak dulu sampai sekarang itu tidak ada kaum yang ngeyel sengeyel Bani Israel. Pernah kita jelaskan juga di sini bagaimana kisahnya Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam berdiri di tengah perkumpulan Bani Israel, khatiban fi Bani Israel, sedang khutbah. Jadi Nabi Musa niku sedang berdakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel. Fasu'ilah, maka tiba-tiba Nabi Musa ini ditanya, sedang khutbah, sedang memberikan tausiah, sedang menjelaskan hukum-hukum Allah, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Kata salah satu umatnya Nabi Musa ini kemudian berdiri, tiba-tiba bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ayyun nasi a'lam. Wahai Musa, manusia mana yang paling berilmu? Nah, ini tiba-tiba ada orang sedang menyampaikan penjelasan tentang hukum-hukum Allah, tiba-tiba ada seorang dari Bani Israel berdiri bertanya, wahai Musa, siapa manusia di dunia ini yang paling berilmu? Ini pertanyaan dari umatnya. Kata Nabi Musa alaihissalam, ana a'lam, aku manusia yang paling berilmu. Tetapi Nabi Musa menjawab seperti ini bukan karena sombong, tapi memang Nabi Musa sedang menjawab sebagaimana apa adanya. Ya memang yang lainnya itu enggak ada yang nabi, lainnya itu bukan rasul, lainnya adalah semuanya umatnya. Maka yang paling berilmu ya Nabi Musa, jelas. Sebagaimana kemudian ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling berilmu? Ya Rasulullah. Maka ketika ada orang-orang ditanya dan tidak tahu ketika itu, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ketika zaman Nabi Musa ditanya, ya Nabi Musa menjawab secara jujur. Nah, ini memang karakteristiknya orang-orang zaman dulu Bani Israel itu bloko suto, tidak ada basa-basinya. Monggo Pak kawula aturi dahar sampun estu, padahal dereng ini ku nek wong Jawa. Zaman riyen wonten Mesir nih mboten nenten kok basa-basi. Sudah ya sudah, belum ya belum. Yang paling berilmu ya jawab apa adanya. Maka jawaban Nabi Musa ini bukan karena kesombongan, bukan. Tapi memang Nabi Musa menjawab sebagaimana apa adanya. Memang Nabi Musa yang paling berilmu sepanjang pengetahuan Nabi Musa. Karena Nabi Musa tidak tahu siapa yang lebih berilmu daripada dirinya. Lawang beliau yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau yang kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu beliau yang paling berilmu. Dan Nabi Musa tidak melihat ini tidak ada orang lain yang lebih berilmu. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian menjawab, ana a'lam, aku adalah orang yang paling berilmu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa'ataballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Nabi Musa alaihi salam atas jawaban itu. Nah, Nabi Musa itu menjawab sebagaimana pengetahuan dirinya, bahwa memang tidak ada orang yang lebih tahu, lebih berilmu daripada Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, fa'ataballahu alaihi, Allah menegur Nabi Musa atas jawaban tersebut. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, anna abdan min ibadi, bahwa ada satu hamba di antara hamba-hambaku.
kata Allah Subhanahu wa taala, ada hamba satu di antara sekian banyak hamba-hambaku bimajma'il bahrain, yang tinggalnya ada di pertemuan dua buah laut. Laut, pertemuan dua buah laut, di situ tempat tinggalnya. Ini mboten kok teng tengah-tengah laut, mboten. Maksudnya ini ada laut tepi pantai, tepi laut. Ini ada tepi laut pesisir. Nah, itu laut yang A, laut yang B, tempatnya ada di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, bimajma'il bahrain, ada hamba di antara hamba-hambaku tinggalnya di pertemuan dua buah laut, huwa a'lamu minka, kata Allah kepada Nabi Musa, dia lebih berilmu daripada kamu. Memang Nabi Musa itu adalah nabi yang wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala ajak bicara Nabi Musa secara langsung. Ini nabi yang kemudian bergelar Kalimur Rahman, orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, Nabi Musa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa a'lamu minka, orang itu, hamba itu yang tinggalnya di pertemuan dua buah laut, maka hamba itu lebih berilmu daripada kamu. Qala Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ai rabbi, wahai Rabbku, kaifa li bih, bagaimana bisa supaya aku bertemu dengan hamba tersebut? Bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan hamba tersebut, yang hamba tersebut lebih berilmu daripada aku? Bagaimana cara saya bisa bertemu, ya Allah? Faqila lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ihmil hutan fi miktal, bawa ikan, letakkan dalam keranjang. Miktal itu adalah isim alah, berasal dari kata miktal itu isim alah, miktal yang berasal dari kata kaf, ta, dan lam. Nah, diserap ke dalam bahasa Jawa dados katel, tempat. Nah, katel itu bahasa Arab aslinya miktal itu keranjang. Bawalah ikan dalam keranjang, dan kemudian dibawa safar, pergilah cari Nabi itu Khidir, dan bawalah ikannya diletakkan dalam keranjang. Ini perintah Allah. Kisah ini dikisahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fahuwa fahaitsu tafkidul huta, ketika kamu bawa ikan dalam keranjang, kok nanti ikannya hilang, di mana ikan itu hilang, fahuwa thamma, di sanalah tempat tinggal Nabi Khidir. Bawa ikan dalam keranjang, dibawa pergi safar, bepergian, di mana nanti ikannya hilang, disitulah tempat tinggal Nabi Khidir. Soalnya zaman biyen dereng enten GPS. GPS buka GPS Nabi Khidir pundi, ketemu antara enten GPS. Maka GPS-nya pakai ikannya diletakkan dalam keranjang. Kalau ikannya hilang, berarti di situ tempat tinggal Nabi Khidir. Fantolako, maka kemudian Nabi Khidir mulai bepergian. Wantolako ma'ahu fatahu, dan Nabi Musa pergi mengembara mencari Nabi Khidir bersama pembantunya, bersama muridnya. Wahuwa Yusha' bin Nun, yang pembantunya dan atau muridnya ini bernama Yusha' bin Nun. Sinten? Yusha' bin Nun. Yusha' kemudian orang sekarang tetangga sebelah menyebutnya dengan Yoshua atau Joshua. Ini Yusha' bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam, dan beliau juga seorang nabi, tetapi tidak masuk dalam kategori nabi yang 25
nabi dan rasul, tapi beliau adalah seorang nabi yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat. Nah, mukjizatnya ada sendiri. Nah, ini muridnya Nabi Musa bernama Yusha. Maka Nabi Musa bersama muridnya menemui Nabi Khidir alaihissalam mencari. Yang disuruh membawa ikan yang diletakkan dalam keranjang itulah Yusha bin Nun ini, pembantunya, muridnya Nabi Musa. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, la abrahu, aku tidak akan berhenti berjalan, aku akan mengembara terus hatta ablugha majma'al bahraini, hingga aku menemukan pertemuan dua buah laut, au amdiya huquba, atau sebelum aku menemukan tempat pertemuan dua buah laut yang di situ adalah tempat tinggalnya Nabi Khidir, maka sebelum aku bertemu saya akan berjalan, atau aku akan berjalan bertahun-tahun, aku akan berjalan selama-lamanya sebelum aku bisa menemukan di mana Nabi Khidir. Fahamala Musa alaihi salam hutan fi miktal, maka mulailah Nabi Musa dan muridnya ini membawa keranjang yang di dalamnya ada ikan. Wantolaqa huwa wa fatahu yamshian, keduanya berjalan. Tidak pakai unta, tidak pakai kuda, padahal dulu sudah ada, tapi beliau berdua berjalan kaki. Hatta atayas sakhrah, hingga setelah berjalan beberapa hari tibalah mereka berdua di sakhrah, semacam padang, bukan padang pasir, semacam tanah berpasir yang ada di tepi pantai. Faraqada Musa alaihi salam, Nabi Musa tertidur. Capek, Nabi Musa tertidur. Kemudian fattarabal hutu fil miktal, tiba-tiba ikan dalam keranjang itu bergerak. Hatta kharaja minal miktal, hingga kemudian ikan itu keluar dari keranjang, lompat, mencolot keluar dari keranjang. Fasaqata fil bahri, dan akhirnya ikan itu bisa masuk ke laut. Nah, bagaimana nanti kok bisa ikan itu sampai ke laut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amsakallahu anhu jiryatal ma, Allah tahan aliran airnya. Ini sabda Rasul menjelaskan bagaimana ikan itu bisa sampai ke laut, padahal ini di tepi pantai. Di pantai, di tanah berpasir. Kenapa ikan itu bisa sampai ke laut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amsakallahu anhu jiryatal ma, Allah tahan aliran airnya. Ini tepi, ini pantai ngeten nggih. Kemudian air laut lah sonten niku. Ah niku ketika airnya sonten iki, Allah menahan airnya ndak kembali dulu. Maka kemudian ikannya lompat, nonton niku, kemudian bisa berenang lewat air tersebut dan kemudian kembali ke laut, tengah laut. Fakana lil huti saroba, maka kemudian ikan itu bisa masuk ke air. Wa kana li Musa wa fatahu ajaba, dan peristiwa ini menyebabkan siapa pembantunya Nabi Musa? Yusha bin Nun ini terheran-heran, kok iso koyo ngono. Kalau seandainya kita kok melihat malah wedi. Piye mesti ikan jadi-jadian. Nah, ini pembantunya Nabi Musa, muridnya Nabi Musa yaitu Yusha bin Nun kaget. Kok bisa ikan seperti itu, aneh, ndak lazim. Tetapi tadi raqada Musa, Nabi Musa sedang tidur, dan Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa, tidak berani untuk membangunkan Nabi Musa, khawatir mengganggu istirahatnya Nabi Musa. Fantalaqa baqiyata yaumihima, maka setelah kejadian itu
keduanya mulai berjalan lagi berhari-hari, walailatihima, dan bermalam-malam lagi berjalan. Wa nasiya sahibu Musa ayyukhbirahu, muridnya Nabi Musa yaitu Yusha bin Nun lupa untuk menceritakan tentang peristiwa hilangnya ikan tersebut. Padahal tadi di awal hadis disampaikan Nabi Khidir itu bertempat tinggal, yaitu tandanya adalah ketika ikannya hilang. Ini muridnya Nabi Musa malah lupa menceritakan sampai akhirnya harus berjalan berhari-hari dan bermalam-malam lagi. Falamma asbaha Musa alaihi salam qala li fatahu, maka kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata kepada muridnya, atina ghada'ana, datangkan kepada kami makan siang kami. Maksudnya ayo kita makan siang, ambil perbekalannya dan ambil lauknya. Maka ingin mengambil lauknya. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh kita telah lelah menjalani perjalanan yang lama ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengomentari kisah itu, walam yansab, sebelumnya Nabi Musa jarang lelah, hatta jawazal makan alladhi umira bih, hingga sampai di tempat di mana di situ tempat yang dicari. Maksudnya Nabi Musa, saking kuatnya Nabi Musa berjalan berhari-hari itu tidak lelah. Lelahnya kapan? Pertama di tempat tadi hingga Nabi Musa tertidur tadi. Dan yang kedua lelahnya sekarang ketika ingin mencari makan, dan sebenarnya ini adalah petunjuk dari Allah untuk mengingat ikan yang kemudian sebagai petunjuk di mana Nabi Khidir berada. Qala, kemudian Yusha bin Nun berkata kepada Musa, Aro'aita idh awaina ila sakhrah, wahai Musa, wahai guruku, tidak engkau melihat bagaimana ketika kita kemarin sampai di pantai, fa inni nasitul hud, saya lupa ikannya, bahwa ikannya itu hilang. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah, dan tidak ada yang menyebabkan aku lupa kecuali setan yang menyebabkan saya lupa. Saya tadi sudah tak ingat-ingat, tapi malah setan membuat saya lupa. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ternyata ikan itu hilang, pergi masuk ke laut dengan cara yang aneh sekali. Tadi aneh, sebagaimana tadi kita sampaikan. Qala Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata, dzalika ma kunna nabghi, itu tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa, balik lagi ke sana. Akhirnya Nabi Musa sama Yusha bin Nun muter balik karena tempat tadi yang dicari, tempat di mana ikannya hilang. Maka hatta atayas sakhrah, hingga sampai ke pantai yang tadi, tempat di mana ikannya hilang. Fara'a rajulan, maka Nabi Musa melihat seorang laki-laki, musajjan alaihi bithaubin, yang tubuhnya ditutupi pakaian, kerukupan. Pirsa kerukupan? Sengonten iki, kerukup. Fasallama alaihi Musa, maka Nabi Musa mengucapkan salam kepada orang laki-laki itu. Faqala lahul Khadir, maka Nabi Khidir alaihissalam kemudian menjawab salamnya Nabi Musa. Belum dijawab, Nabi Khidir malah bertanya, anna bi ardikas salam, salam dari negeri mana ini? Nabi Khidir belum pernah mendengar ucapan salam seperti ucapan salam yang diucapkan oleh Nabi Musa. Makanya kemudian Nabi Khidir alaihissalam bertanya, anna bi ardikas salam, ini salam dari negeri mana salam yang seperti ini? Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, ana Musa, aku adalah Musa. Kata Khidir, Musa Bani Israel, kamu Musanya Bani Israel? Ternyata Nabi Khidir tahu
Padahal zaman dulu belum ada YouTube. Tapi Nabi Khidir itu tahu kalau di sana ada nabi namanya Nabi Musa. Ini di antara mukjizatnya Nabi Khidir. Oh tahu, di sana ada nabi namanya Nabi Musa. Maka belum pernah ketemu dengan Nabi Musa, belum pernah melihat wajahnya Nabi Musa, belum pernah mendengar suaranya Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa mengatakan, aku Musa, Nabi Khidir menjawab, apakah kamu Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, naam, iya, saya Musanya Bani Israel. Maka Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, innaka ala ilmin min ilmillah, 'allamakahu Allahu la a'lamuh. Wahai Musa, kamu sudah Allah berikan ilmu kepada kamu, di mana ilmu itu aku tidak tahu. Ilmu itu Allah berikan kepadamu, di mana Allah tidak berikan kepada aku. Jadi Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, kamu diberikan ilmu oleh Allah kepadamu, di mana ilmu itu tidak Allah berikan kepadaku. Segera dipahami? Wa ana ala ilmin min ilmillah, 'allamanihi la ta'lamu. Dan Allah memberikan aku ilmu yang kamu tidak tahu karena Allah tidak memberikan ilmu itu kepada kamu. Wahai Musa, kamu punya ilmu. Ilmu itu dari Allah. Aku tidak tahu tentang ilmunya kamu. Dan aku diberi ilmu oleh Allah yang kamu tidak tahu ilmuku karena Allah tidak memberikan ilmunya kepada kamu. Jadi Nabi Musa diberikan ilmu oleh Allah, Nabi Khidir diberikan ilmu oleh Allah, masing-masing ilmunya berbeda. Ilmunya Nabi Musa tidak tahu ilmunya Nabi Khidir, dan Nabi Khidir tidak tahu ilmunya Nabi Musa. Jadi masing-masing punya ilmu sendiri-sendiri. Maka kemudian qala lahu Musa alaihi salam, Nabi Musa akhirnya berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kalau begitu, kata Nabi Musa, boleh enggak aku ikut kepadamu agar kamu mengajarkan ilmu kepadaku tentang ilmu yang Allah berikan kepada kamu, di mana aku tidak tahu. Boleh enggak? Boleh tidak aku mengikuti kamu agar kamu mengajarkan ilmu kepadaku, di mana ilmu itu Allah berikan kepada kamu? Karena Nabi Musa tidak punya ilmunya. Maka Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir tentang ilmu yang ilmunya tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Qala, kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kamu tidak mungkin bisa sabar bersama saya. Tidak mungkin bisa sabar. Karena ilmunya beda, syariatnya beda. Syariat Nabi Musa melihat kemungkaran misalnya langsung ditegur. Syariat Nabi Khidir beda. Ada sesuatu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan itu ilmunya kepada Nabi Khidir. Kamu tidak akan bisa sabar kalau bareng sama saya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu akan sabar terhadap sesuatu yang kamu belum tahu akan hal itu? Qala, kata Musa, saking pengennya tahu ilmunya Nabi Khidir, Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira. Insyaallah kamu akan dapati aku insyaallah sabar. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan mendurhakai kamu. Qala lahul Khidir, maka Nabi Khidir akhirnya berkata kepada Nabi Musa, baik, bahasanya kita oke. Bahasanya oke. Kalau kamu memang mau ikut sama saya, fa inittaba'tani, kalau memang kamu mau ikut sama saya, fala tas'alni an syai' hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kamu jangan bertanya apapun tentang apa yang aku lakukan sebelum aku sendiri yang menjelaskan. Jangan tanya apa-apa tentang apa yang aku lakukan sebelum aku sendiri yang menjelaskan.
Qala na'am, kata Musa, baik, perjanjian kita sepakati. Saya tidak akan bertanya apapun sebelum engkau sendiri yang menjelaskan. Fantolakol Khadir wa Musa yamsyian. Nabi Khidir, Nabi Musa keduanya berjalan. Yusha bin Nun tidak diikut sertakan. Nabi Musa mawon mangke mboten sabar napa malih muridé. Maka muridnya ditinggal. Keduanya berjalan. Yamsyian, Musa dan Khidir berjalan. Ala sahilil bahri, di tepi pantai. Tadi kan di tepi pantai kan? Maka terus berjalan di tepian pantai, menyusuri tepi pantai terus. Famarrat bihi ma safinah, maka kemudian ada kapal. Fakallamahum ayyahmiluhuma, maka Nabi Khidir dan Nabi Musa bercakap-cakap dengan pemilik kapal agar pemilik kapal mau memberikan tumpangan kepada mereka berdua. Maka akhirnya fa'araful Khadir, ternyata pemilik kapal dan orang-orang yang berada di kapal tahu Nabi Khidir dan mereka tidak tahu Nabi Musa. Karena memang ini adalah kaumnya Nabi Khidir, bukan kaumnya Nabi Musa. Maka mereka tahu, oh Nabi Khidir, silahkan naik ke kapal, silahkan bersama teman engkau, silahkan naik ke kapal. Fahamaluhuma, maka mereka penghuni kapal mempersilahkan Nabi Khidir dan Musa untuk naik ke atas kapal. Bi ghairi naulin, tanpa biaya. Ini kata Rasul dijelaskan, bi ghairi naulin, gratis. Fa'amadal Khadir ila lauhin min alwahis safinah, maka kemudian Nabi Khidir bersandar di kapal sendenan. Fanaza'ahu, maka ternyata Nabi Khidir kemudian melubangi kapal. Mboten merusak kapal nggih. Cerita-cerita biasanya Nabi Khidir merusak kapal dirusak sampai hancur. Enggak, Nabi Khidir itu merusak kapal, maksudnya melubangi satu sisi kapal, dilubangi sama Nabi Khidir. Faqala lahu Musa, Nabi Musa kemudian melihat, piye malah dibodoli. Maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, Nabi Musa juga seorang nabi, punya ilmu. Qaumun hamaluna bi ghairi naulin. Khidir, wahai Khidir, ini kaum, ya, ini orang-orang, ya, mempersilahkan kita untuk naik kapal gratis. Amatta ila safinatihim, kenapa malah kamu melubangi kapal? Fakharaktaha litughriqa ahlaha, kalau kamu lubangi kapal itu nanti penghuni kapalnya bisa tenggelam. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh Khidir kamu melakukan perbuatan yang jahat. Niki kalih gurune ngunekke konane. Wah Khidir, sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang jahat. Apa kata Khidir? Alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, bukankah sudah aku katakan tadi, kamu itu enggak akan bisa sabar bersama saya. Agak koyo ngene wis langsung takon, apalagi nanti. Sekarang saja sudah seperti ini. Kata Nabi Musa, la tu'akhidni bima nasitu. Wahai Khidir, maafkan saya terhadap sesuatu yang saya lupa. Nabi Musa itu lupa. Kalau tadi sudah janji untuk tidak bertanya, Nabi Musa malah lupa bertanya. Wala turhikni min amri usra, jangan engkau bebani aku dengan beban yang lebih susah. Thumma kharaja minas safinah, keduanya keluar dari kapal. Fabainama huma yamsyani 'alas sahil, keduanya berjalan di tepi pantai, masih tepi pantai. Idza ghulamun yal'abu ma'al ghilman, tiba-tiba di sana ada, ketika berjalan itu kemudian bertemu dengan seorang anak kecil, yang anak kecil ini sedang bermain-main dengan anak-anak kecil yang lain. Fa'akhadhal Khadir bi ra'sihi, maka Nabi Khidir memegang kepalanya. Faktala'ahu biyadihi, diklek ngoten niku, patah, mboten putus nggih, patah. Faqatalahu, Nabi Khidir telah membunuh anak kecil itu, mati anak kecil itu. Faqala Musa, Nabi Musa berkata, Nabi Musa untuk yang kedua tidak lupa, ingat janjinya,
ingat untuk tidak bertanya. Tapi karena Nabi Musa adalah seorang nabi yang pantang diam melihat kemungkaran, maka Nabi Musa alaihissalam kemudian langsung menegur. Dalam pandangan Nabi Musa ini kemungkaran. Maka Nabi Musa langsung menegur, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, wahai Khidir, kenapa kamu membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Laqad ji'ta syai'an nukra, wahai Khidir, kamu sungguh telah melakukan perbuatan yang mungkar. Ini kata Nabi Musa, nabi yang terkenal tegas, keras, ketemu sama seperti itu, tidak bisa tinggal diam. Langsung protes. Sudah janji, janji-janji. Yang penting ada kemungkaran menurut pandangan Nabi Musa, ingatkan. Kata Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan kamu itu tidak akan sabar bersama saya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi asyaddu minal ula. Jawaban Khidir keras dibandingkan pertama. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran itu beda kalimatnya. Kalau yang pertama tadi, alam akul innaka, alam akul innaka. Tapi yang kedua, alam akul laka innaka. Ada penekanan lagi. Kata Rasul, wa hadhihi asyaddu minal ula. Jawaban Nabi Khidir yang kedua ini lebih keras. Kalau yang pertama, wahai Musa, bukankah tadi sudah aku katakan kamu gak akan sabar bersama saya? Kata Rasul, asyhadu minal ula, yang kedua lebih keras, wahai Musa, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan kamu itu tidak akan sabar bersama saya? Disuruh jangan tanya malah tanya. Ini kan Nabi Musa melanggar perjanjian belajar. Nah, ini nada saya keras karena mengikuti hadis. Kata Rasul, asyaddu minal ula, lebih keras daripada pertama. Maka kemudian Nabi Musa, iya, saya salah. Maka akhirnya Nabi Musa mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Wahai Khidir, maafkan. Kalau setelah ini saya tanya lagi, sekali lagi saya tanya, sudah, saya tidak akan mengikuti kamu. Memang saya tidak bisa sabar kalau sama kamu. Maka akhirnya fantolako, keduanya berjalan hatta idza ataya ahla qaryah, hingga kemudian ketika keduanya sampai di kampung, istat'ama ahlaha, mereka kelaparan, mereka lapar, haus, mereka mengetuk satu pintu, minta dijamu, tidak ada yang mau. Datang ke rumah yang lain, minta minum, minta makan, nggak ada yang menjamu. Datang ke rumah yang lain, minta minum, minta makan, nggak ada yang menjamu. Sampai di ujung kampung, fa'abau ayyudhayyifuhuma, semuanya tidak ada yang mau menjamu Musa dan Khidir. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda, di ujung kampung mereka berdua mendapati ada tembok rumah, yang tembok rumah itu sudah doyong niku apa? Nggih pun reot, doyong. Fa'aqamahu, maka kemudian Nabi Khidir membetulkan. Ono sing doyong dibetulkan. Betul. Qala al-Khidir biyadiha kata faqamah. Qala lahu Musa, Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata, wahai Khidir, lupa Nabi Musa. Qaumun, Khidir, ada kaum. Atainahum falam yudhayifuna. Wahai Khidir, ini kaum semua ini, satu kampung ini, kita minta jamu, kita minta agar kita dijamu, mereka enggak ada yang mau menjamu kita. Ada tembok rusak kok malah engkau betulkan, lawang mereka dimintai tolong saja mereka enggak ada yang mau. Lau syi'ta latakhitta alaihi ajra. Wahai Khidir, kalau kamu mau, ambil upah, minta upahnya. Qala, Nabi Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Ini sudah tiba saatnya kita berpisah. Sudah kita berpisah, jangan ikut saya lagi. Sa'unabbi'uka bita'wi lima lam tastati' alaihi sabra. Aku akan beritahu kepada kamu perkara yang kamu tidak sabar. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Kapal itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Fa'aradtu an aibaha,
dan aku kemudian ingin menyelamatkan kapal itu dengan cara aku lubangi. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, karena di belakangnya ada, bahasa kita, bajak laut, ada perampok yang akan mengambil harta-harta kapal ini. Tetapi ketika saya lubangi kapal ini, mereka tidak mungkin mau masuk ke kapal, karena mereka masuk beban berat, mereka takut tenggelam. Maka kemudian saya lubangi kapal itu agar hartanya tetap selamat. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini, dan adapun anak kecil yang saya bunuh itu, saya tahu atas pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, anak kecil ini adalah anak kecil yang akan tumbuh dewasa dan dia akan menjadi anak yang durhaka, akan menjadi anak yang kemudian melakukan perbuatan kemungkaran. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Kalau dibiarkan, ini orang tuanya ikut tidak benar, padahal orang tuanya orang tua yang solih. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma, dan kami inginkan agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk kedua orang tua ini anak yang lebih solih, hingga kemudian orang tuanya memberikan kasih sayang kepada anaknya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, adapun rumah yang temboknya reot itu adalah milik dua anak yatim di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah rumah itu ada harta yang ditimbun, yang disimpan. Wa kana abuhuma sholiha, orang tuanya dari anak yang yatim ini dulu adalah orang tua yang solih. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar harta itu masih selamat. Wa yastakhrija kanzahuma, supaya anak yatim ini nanti bisa mengambil hartanya. Rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapal itu milik orang miskin, Nabi Khidir akan ingin menyelamatkan kapalnya. Anak kecil itu adalah anak yang kelak akan tumbuh menjadi orang yang merusak. Maka Nabi Khidir kemudian membunuhnya, dan rumah yang sudah reot itu adalah rumahnya milik anak yatim yang di bawahnya ada harta peninggalan. Kalau tidak dibetulkan, maka harta peninggalannya akan hilang. Maka Nabi Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, aku melakukan itu semua bukan karena kehendakku, bukan, tetapi itu adalah wahyu dari Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, itulah penjelasan tentang perkara yang kamu wahai Musa tidak bisa sabar akan hal itu semua. Maka setelah kisah ini selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Lawaditu annahu kana sabara, andai Nabi Musa sabar, hatta yaqussa alaina min akhbarihima, hingga kemudian kalau Nabi Musa sabar, pastilah kisah ini akan terus berlanjut. Kalau Nabi Musa sabar, pasti ada cerita-cerita unik-unik lagi yang lain. Karena Nabi Musa akhirnya kemudian melanggar peraturan sampai 3 kali, maka Nabi Khidir kemudian memutuskan, hadza firaku baini wa bainik, inilah tiba perpisahan antara aku dengan kamu, kata Nabi Khidir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengomentari, kalau Nabi Musa sabar, aku berharap sebenarnya Nabi Musa itu sabar, hingga kemudian kita bisa mendapatkan kisah-kisah yang luar biasa yang lain. Karena Nabi Musa karena Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir tentang sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk bertanya oleh Nabi Khidir, maka kisahnya berhenti sampai di sini, sudah selesai kisahnya sampai di sini, hingga kemudian Nabi Musa kembali lagi ke kampungnya, yaitu Bani Israil.
Biasanya dugi jam pinten nggih? Ampun, syuruk. Ampun nggih. Klisat-klisut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi juga nggih ada untungnya. Kalau Nabi Musa sabar terus, Nabi Musa sabar, kisahnya panjang, berarti niki kuliah subuh tasih dugi jam 8. Alhamdulillah Nabi Musa kok bertanya sehingga kisahnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.